Shalom, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Puji Tuhan ya. Saya dapat kesempatan lagi pagi hari ini untuk sharing firman Tuhan. Dan tema yang saya bagikan pagi hari ini yaitu ketika momen Tuhan datang. Ya, setiap orang selalu menanti-nantikan yang namanya momentum. Dan saya percaya waktu momentum itu datang dan kita siap, kita akan menerima yang terbaik yang dari Tuhan. Ya. Momentum, kita sering dengar, ada momentum, ada kesempatan. Tadi WL yang baru pertama kali dia bilang, puji Tuhan, saya dapat kesempatan bisa datang berulang kali. Tapi momentum, dia hanya datang pada saat hati kita siap. Dan sering kali bilang, momentum jarang sekali datang 2 kali. Kesempatan bisa berulang kali. Oke ya, itu pembukaan dari saya. Kita mau lihat. Sekali lagi, kesempatan dan momentum sering kita dengar. Tapi keduanya mempunyai makna dan dampak yang berbeda. Kesempatan adalah waktu atau peluang sebagai suatu momen terbuka. Ya, tadi waktu Pak Hendra bilang, aku dapat kesempatan. Bilang, puji Tuhan, waktu kau ambil kesempatan itu, kau akan dipercaya lagi untuk kesempatan yang berikutnya. Dan orang seringkali berbicara kesempatan, jangan dalam hal-hal yang negatif. Mumpung ada kesempatan. Artinya dia melihat peluang itu untuk kepentingan dirinya sendiri. Bukan sesuatu yang membangun diri kita. Nah, padahal maknanya berbeda sekali. Momentum adalah angin Tuhan yang mendorong kapalmu akan melaju lebih jauh lagi. Wah, beda ya. Kalau momentum itu sesuatu ada peluang, kesempatan. Tapi momentum, daya dorongnya, daya dongkraknya begitu besar. Nah, kita mau lihat, apa itu namanya kesempatan? Kesempatan tuh sering kali disebutnya opportunity ya. Kesempatan sebagai waktu atau peluang, momen yang terbuka. Dan orang sering kali bilang, undangan Tuhan yang diberikan pada seseorang untuk apa? Untuk melakukan, untuk bergerak, dan untuk melakukan sesuatu yang penting. Itu yang namanya kesempatan. Jadi kita akan melihat hasilnya dari kesempatan itu pada waktu orang tersebut merespon kesempatan ini, peluang yang terbaik, kesempatan yang terbaik aku untuk bertindak. Nah, kesempatan dalam kehidupan sehari-hari bisa dalam bentuk yang pintu yang terbuka, entah tawaran bisnis, entah panggilan kerja, pelayanan, tadi kayak Pak Hendra, pelayanan dapat satu kesempatan, jabatan, bahkan yang paling kecil, pertemanan. Itu kesempatan, ya, koneksi sebuah hubungan. Saya sangat menghargai yang namanya sebuah pertemanan. Waktu saya lihat ada pertemanan itu, saya akan sering sampaikan ya, ada yang namanya P1. Kalau di Karis dibilang ada P1. P1 tuh seorang teman ditaruh sebagai friendship, sebagai teman. Pada waktu berteman dia bilang, Pak Dolfi. Ya awal-awal kami begitu, hai, ya, itulah pertemanan. Tapi pada waktu pertemanan itu dalam perbincangan kami bisa mulai komunikasi dua arahnya mulai baik. Saya bilang, mulai kami bawa yang pitsu, atau jadi yang kedua adalah fellowship. Ayo Pak Dolfi, kita makan, ayo kita jalan. Waktu kita bisa fellowship dengan asik, ternyata cara berbicaranya ketemu, pola pikirnya sama. Waktu kami bawa naik satu tingkatan yang lebih tinggi, partnership. Disitulah kami setelah berteman 2 tahun, saya baru sama Pak Dolfi membicarakan. Teman-teman sekalian mau berbicara itu, Pak Iwan nggak berkomitmen, nggak mau begini. Bukan, saya sedang menguji dengan waktu 2 tahun. Saya akan uji pertemanan dengan waktu ini. Orang itu membawa saya ke level yang lebih tinggi atau tidak? Membawa saya makin
bergantung sama Tuhan apa tidak. Waktu fellowship itu disitulah kita uji dengan waktu. Dan waktu kita berbicara partnership, kita bisa masuk untuk tahap yang lebih lanjut, ya, tahap yang ketiga, partnership. Dan waktu kita berpartner, kita bikin satu yang namanya komitmen untuk bersama-sama berjalan. Kalau dalam pertemanan di fellowship nggak ketemu, jangan coba sekali-sekali dibawa ke dalam tahap yang namanya partnership. Entah pelayanan, entah bisnis, apapun juga. Sama, pada waktu baru ketemu teman 1, 2, 3 kali, apakah langsung dibawa ke tempat utama di rumah kita? No, pasti tidak. Apalagi dibawa ke ruang pribadi kita, tidak mungkin. Ya, hanya orang-orang yang kita bisa tempatkan yang terbaik. Waktu kita salah menempatkan hal itu, semua runyam, rusak. Ya, nah kita bisa lihat kesempatan selalu berhubungan yang namanya kesiapan. Kesempatan tanpa kesiapan, ya, namanya halusinasi. Ya, wah kesempatan nggak siap, ya terbang. Makanya firman Tuhan jelas katakan bilang begini, berkat Tuhan sudah disediakan. Firman Tuhan kan, segala berkat rohani telah disediakan oleh Bapa di surga, ya, buat kita orang percaya. Tapi kita nggak siap untuk nerima itu. Kita cuma bingung. Kita memperkatakan firman, deklarasi firman, tapi apa yang kita katakan, apa yang kita deklarasikan, ternyata dengan kita tidak siap dengan sistem kepercayaan kita yang kita percayai sendiri. Akhirnya hasilnya nol. Nihil, nggak ada, ya. Nah, kita mau lihat Pengkhotbah 3 ayat 1 bilang gini, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Nah, ada waktu masanya untuk menabur, ada waktu menuai, menyirami, ya, ada waktunya memberi, ada waktunya mengambil. Bahkan firman Tuhan katakan ada waktunya untung, ada waktunya juga jangan bilang buntung, ya, ada waktunya rugi. Kalau buntung tuh susah disambung, ada waktunya rugi. Ada waktunya kita biarkan rugi, ya. Kenapa? Rugi bukan satu kekalahan, karena ada satu tanggung jawab bahwa, karena kita salah mengambil keputusan, kita akan kerugian. Tidak apa-apa. Karena kita tahu waktu kita rugi, sebenarnya kita sedang menjaga sisi yang lain, ya, sisi pertemanan, sisi kesehatan dan sebagainya. Ada waktu kita harus rugi. Nah, momentum di sini dikatakan divine momentum atau momentum ilahi. Nah, momentum di sini katakan berbeda dengan kesempatan. Tadi saya sudah bilang kesempatan bisa datang berulang kali. Kalau momentum terjadi ketika apa? Ketika titik sinkronisasi antara kesiapan kita dan kehendak Tuhan. Oh, ya, perpaduan antara waktu Tuhan dan kesiapan kita. Nah, disebut dibilang waktunya ilahi, waktunya kairosnya Tuhan. Di mana Tuhan mempertemuan kita dengan rancangannya, dengan rencananya, dengan apa yang Dia siapkan untuk kita. Maka di sini kita bisa ngerti, aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Tuhan tahu, tapi kamu tahu nggak rancanganku? Tuhan bilang, kamu harus ngerti, lihat kesempatan itu. Kamu harus bisa baca, dan semua yang Tuhan katakan itu selalu ada rumusnya. Dan Dia bilang, waktuku tunggu, waktu kairos. Makanya Dia bilang, persiapan hati kita menentukan kita mendapatkan momentum yang tepat itu. Tak dulu kita lihat lagi. Kenapa kita harus nunggu waktunya Tuhan, waktu yang ilahi itu? Karena waktu kita mendapatkan waktu yang kairos itu, semua hal yang sebelumnya nggak masuk akal, yang mustahil, yang nggak mungkin, itu menjadi selaras. Arti mencapai titik sinkronisasi. Cek, tepat sasaran. Makanya firman Tuhan kata yang lain, bahwa waktu indah pada waktunya. Wah, Dia nggak kecepatan, Dia juga nggak kelambatan. Dan seringkali kita ngegas kekencengan supaya cepat, tapi kebablasan.
terpaksa harus muter balik jauh lagi, nggak ada putaran, U-turn-nya nggak ada di situ. Ya, kita kelambatan, kejebak lampu merah. Rombongan sudah jalan di depan, orang lain sudah ambil. Ya, nah, jadi di sini apa? Disitulah dikatakan kita harus mempunyai kesiapan apa? Untuk mempunyai namanya kepekaan dan taat. Sekali lagi kita harus tahu, momentum tidak akan datang dua kali atau seringkali tidak terjadi dua kali. Kalaupun terjadi dua kali, kita butuh waktu dan kesempatan yang berbeda. Ya, nah, disitulah waktu kita dapat waktu kairosnya Tuhan. Di situ kita sedang menuju yang namanya satu proses perubahan. Wah, ya, kenapa? Karena percepatan ilahi ini terjadi sekali lagi ketika hati kita mau bekerja sama dengan rancangan yang Tuhan siapkan. Pengkhotbah 3 ayat 1 dikatakan, untuk segala sesuatu ada masanya, ada waktunya yang ada di bawah langit ini. Nah, jika kesempatan itu adalah undangan dari Tuhan, momentum adalah angin Tuhan. Sekali lagi, yang mendorong maju kapal kita lebih cepat. Oh. Bingung? Ya, bingung kan? Nah, oke, kita pelan-pelan. Ya. Kita harus tahu, kalau kesempatan itu tidak dimanfaatkan, momentum bisa lewat. Saya ulang ya. Ini kesempatan, tapi kita tidak cepat gercep. Kalau sekarang ada orang gercep ya. Ya, Ibu Desi kemarin juga ngomong banyak gercep, ya, gerak cepat, momentum hilang. Nah, tapi kalau kesempatan direspon dengan ketaatan, bisa menyebabkan membuat sesuatu yang lebih besar, proses yang lebih besar, momentum yang hebat dalam hidup kita. Nah, kita bisa lihat momentum nggak bisa dua kali, ya. Satu lagi kita lihat, next, momentum tadi ya, ini kronos, kita bisa belajar. Kronos itu apa sih? Kairos itu apa? Kronos adalah waktu yang berjalan yang pada umumnya seperti biasa, ada detik, menit, waktu, bulan, tahun, dan sebagainya. Sekarang Kairos kita lihat. Kita belajar. Kairos kesempatan ilahi saat yang telah Tuhan tetapkan untuk sesuatu itu digenapi dan harus terjadi. Kairosnya Tuhan. Dan orang sangat menantikan ya. Nah itu boleh dilihat. Perbandingannya seperti apa. Next kita lihat. Nah ini. 2 Korintus 6 ayat 2, kita lihat. 2 Korintus 6 ayat 2 bilang gini, lihatlah sekarang adalah waktu yang berkenan itu. Sekarang itu adalah hari keselamatanmu. Artinya hari-hari yang selama ini kita menunda-nunda, menunggu-nunggu, menanti-nanti. Ya, mungkin kita sudah bergumul sekian lama dan menantikan, bilang, hari ini waktu kamu dengar firman Tuhan dan firman itu berbicara jelas di hatimu dan Roh Kudus jelas berbicara, ini waktunya keharusan untuk bertindak. Saat itu jiwa kita bilang, jangan bilang lagi, mana mungkin, mana bisa, dompet nggak cukup, tabungan nggak ada, mana mungkin. Nah, yang itu baca seperti tengking, ya, yang nggak mungkin, nggak bisa, ya, mustahil, singkir itu, minggir semua. Ya, kenapa? Ketika momentum itu muncul, artinya semua yang selama ini tertunda selesai, udah berakhir, karena yang kairos sudah tiba. Nah, selama masa penundaan, seringkali kok aku udah menunggu sekian lama, kok nggak dapat jawaban. Kita ingat kasusnya, ceritanya tentang Yusuf, bagaimana dia di penjara setelah dia menolak untuk melakukan perbuatan dosa yang besar dengan istrinya Potifar, ya, Tante Potifar. Tante Potifar begitu berusaha supaya Yusuf melakukan hal-hal yang nggak mungkin Yusuf lakukan. Lalu dia dimasukkan di dalam penjara. Seolah-olah walaupun dari kecil dia dapat mimpi, matahari dan bulan menyembah,
kakak-kakaknya menyembah, semua menyembah, ya. 7 gandum yang besar pun sujud menyembah kepada dia. Bulir-bulir yang gemuk pun menyembah pada dia. Artinya dia sedang disiapkan untuk jadi bayangan seorang pemimpin yang besar. Tapi sekarang seolah-olah itu tertunda. Tapi kita harus ingat, waktu semua kelihatan berjalannya, kelihatan seolah-olah kehidupan kita tertunda untuk menerima jawaban dari Tuhan. Sebenarnya hati kita lah yang sedang dipersiapkan oleh Tuhan untuk tetap berpegang teguh pada janjinya. Dan disitulah kesiapan hati kita menguji kesungguhan, konsistensi hati kita. Untuk apa? Menyelaraskan dengan kronosnya Tuhan. Untuk pastikan waktunya Tuhan. Dan ketika Tuhan berbilang di Wahyu 20 ayat 6 bilang, tidak ada lagi penundaan. Artinya momentum percepatan ilahi sedang terjadi, divine acceleration. Dan ini waktunya, tidak ada lagi penundaan. Dan kita bisa lihat, tiba-tiba nggak tahu gimana, itu satu pelayan yang membawa minum anggur dan yang satu membawa roti masuk ke penjara. Dan menceritakan 2 hal peristiwa, yang dari peristiwa itu mengangkat untuk masuk dalam kronosnya Tuhan. Yusuf, ya, begitu luar biasa. Nah, semua yang selama ini tampak tertunda, baik janji, panggilan, restorasi, mulai bergerak dengan sangat cepat. Ya, sekali lagi karena waktunya Tuhan sudah tiba. Jadi momentum rohani gerakannya sangat cepat karena dihasilkan oleh waktu Tuhan yang tepat. Nah, lalu apa yang harus dilakukan? Momentum, tidak ada cara yang lain, harus direspon. Next. Wah, ini harus next ya, coba. Ya. Yang pertama, kalau mau momentum muncul ketika menandakan penundaan itu berakhir. Yang kedua kita lihat, momentum harus direspon. Karena begitu momentum tidak direspon, apa yang terjadi? Ya, oke. Momentum muncul ketika penundaan berakhir. Bapak Ibu, di sini siapa yang senang main selancar ya? Kalau orang selancar, dia selalu menunggu ombak yang paling besar. Bukannya ombak yang di pinggir pantai begitu. Dia lihat, 200-300 meter di depan itu ombak mulai bakal tinggi. Cepat-cepat, kalau kita udah ombak bakal besar, cepat-cepat pergi. Peselancar bilang, ini momentum yang terbaik. Dia kejar, dia samperin itu ombaknya. Begitu dekat, langsung dia balik arah selancarnya. Dia bisa bermain indah di situ. Saya bisa melihat indah, tapi saya nggak bisa main. Ya, saya hanya bisa melihat bermain indah. Ya, luar biasa. Dia bisa masuk di terowongan ombaknya begitu tinggi, 5 meter segala macam. Makin gede ombaknya, makin indah dilihat. Artinya begini, waktu kita menghadapi tantangan begitu besar, kalau kita tahu kita bersama siapa kita berjalan, kita akan melihat bagaimana Allah yang dahsyat luar biasa itu bekerja atas hidup kita. Ya, penundaan akan segera berakhir dan kita akan masuk ke dalam. Yang kedua, kita harus merespon. Nah, responnya seperti itulah yang kita mau. Nah, ya, kalau kita nggak merespon atau menunda saat momentum datang, kita akan kehilangan yang namanya kesempatan emas. Kesempatan yang terbaik, yang seharusnya membuat terobosan seperti tadi gelombangnya besar tadi. Nah, kita harus tahu, waktu Tuhan berbilang tidak ada lagi penundaan, bukan hanya tentang penyertaan waktu Tuhan, tapi panggilan untuk segera kita bertindak, ambil keputusan. Saya ingat satu kali ya dari sebelum 2010, jadi saya 2004 saya kedatangan sepasang hamba Tuhan datang ke rumah kami dan menginap. Saya juga nggak tahu, tiba-tiba istri hamba Tuhan itu bilang, "Iwan, ingat ya,
Kalau suatu saat Tuhan kasih kesempatan untuk membeli properti, jangan beli satu. Kalau Bapak Ibu bilang begitu, bilangnya apa? Amin. Udah jelas, amin. Ya. Kapan? Nggak tahu. Kalau ada kesempatan, saya sendiri udah nggak inget. Ya. Jadi satu kali saya pernah ceritakan, satu kali saya habis pulang main golf jam 11 siang, saya keluar dari parkiran, Roh Kudus kasih tahu saya, ini waktunya kamu sekarang cari properti. Saya pikir ini perasaan, emosi, atau keinginan. Ya, saat itu saya rasa-rasa nggak tahu nih, saya masih mau nguji. Saya diam, saya pulang cepet-cepet. Saya ketemu sama istri saya, bilang, tadi Roh Kudus bicara di hati ke begini. Dia bilang apa? Dia juga berbicara sama saya seperti itu. Wah, benar, serius kamu? Yes. Yuk kita cari. Seperti anak kecil ya, menerima apa adanya. Yuk kita cari. Cari di mana? Karena dengarnya di Gading Serpong, kita cari di Gading Serpong. Puter. Sampai seminggu, ya bolak-balik setiap siang. Tuhan, kita udah cari. Kita udah tanya, udah lihat sana sini. Ingat, 6-7 tahun yang lalu ada hamba Tuhan bilang, kalau dapat kesempatan jangan beli satu. Saya udah tanya. Itu satu properti harganya 6-7 miliar. Tabungan cuma 400 juta, mana cukup beli 2 lagi, 3 mana mungkin. Salah kali, emosi. Saya pulang lagi, gak pikir ya. Tapi bilang harus direspon. 3 hari dia ngomong lagi, sekarang kamu cari. Saya bilang lagi, dia ngomong lagi. Ayo cari lagi, kita bertiga. Lah, kita kan ke tempat yang sama, balik lagi ke situ. Lihat mana tempatnya. Ada nggak, Bapak Ibu? Ya enggak ada lah. Kalau kita mata jasmani kita enggak, tapi mata Tuhan tahu di mana tempatnya itu. Kita sedang menanti waktu kronosnya dia. Kita harus ngerespon dulu. Tapi ya, roh memang penurut, daging lemah. Bukan begitu, maksudnya gini, saya pulang, ini salah kali, emosi kali, kita pulang. Tapi di perjalanan pulang, mata saya bukan lihat properti dan lihat agent A, B, C ada 5. Istri saya suruh catat, foto, sambil setir, telepon. Ada satu yang jawab, Pak ada di sini. Singkat cerita, setelah di mana lokasinya? Itu di situ. Mana? Itu sebelah situ. Masih tanah lapang. Saya bilang, mana? Itu Pak, nanti besok di situ. Kapan? Hari Sabtu dia launching. Saya pikir, saya kenal dia baru. Caranya gimana? Kan respon. Caranya gimana? Kasih DP. Berapa? Sekian belas juta. Dan kalau saya saat itu bilang, jangan-jangan dia nipu nih. Baru kenal. Tidak. Terus nanti diundi. Udah kasih DP, kemungkinannya diundi. Cara undinya gimana? Ya nanti Bapak pilih aja. Ya pokoknya dengan berbagai cara. Tapi singkat cerita, waktu kita merespon semua yang mustahil, properti itu hanya ada 68 unit. Tapi yang mau beli 1.386 orang. Saya bilang, diundi gimana? Ya Bapak diundi, nanti dapat nomor berapa? Saya nggak mau yang di dalam di sini, nggak bisa Pak diundi. Saya bilang, kalau saat itu pikiran saya meresponnya dengan cara pikiran saya mustahil, nggak mungkin, mana duit, secara keuangan nggak ada, secara tempat nggak mungkin. Bisa nggak kita dapat KRS Tuhan? Pasti enggak. Saya bilang, oke, saya setuju yang kamu bilang. Saya nggak berpikir dia mau nipu, setuju. Ngundinya gimana nanti? Saya nggak bisa, saya harus praktek. Bapak tunggu aja di rumah. Bapak silakan praktek. Nanti saya yang tunggu untuk undian. Bapak dapat nomor berapa? Bu,
Ini dapat nomor berapa? Saya maunya di sini, nggak bisa Pak. Ibu atau Bapak dapat pilihan sesuai nomornya nih. Saya bilang, tempatnya cuma 68 unit, yang beli kita nggak tahu berapa banyak. Waktu saya datang, astaga, itu mulai dari anak remaja sampai encim-encim kongkong ada situ semua. Ya, singkat cerita akhirnya apa yang dinubuatin terjadi. Dan pada waktu saya harus milih, saya ingat kalau dapat kesempatan jangan beli satu. Saya lupa dompet saya uang ada berapanya. Saya beli ingat ya, harus 2 atau 3. Paling banyak beli berapa? Maksimal 2, saya beli 2. Nah, setelah milih baru mikir, gini gimana bayarnya? Pilih dulu, respon dulu, baru baik bayarnya gimana. Nah, disitulah yang ketiga bilang, momentum adalah tanda peralihan musim. Jadi waktu kita merespon dengan baik, dengan benar, musim berubah. Ya, engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Ya. Nah, udah jangan nyanyi lagi. Oke, gini. Ya. Jadi kita harus mengerti bahwa sekali lagi kesempatan adalah undangan Tuhan, tetapi momentum angin yang membawa atau mendorong kapalmu melaju lebih jauh lebih tinggi. Jika kesempatan tidak dimanfaatkan, momentum bisa lewat. Namun kalau kesempatan direspon dengan tepat, Tuhan bisa mengubah momentum kehidupanmu lebih dahsyat dan lebih luar biasa. Nah, kita akan masuk berikut. Next. Nah, tadi tidak ada penundaan. Next lagi kita lihat. Nah ini. Jadi Tuhan bilang, jangan lewatkan kesempatan momentum yang Tuhan berikan pada kamu. Sekecil apapun. Tadi saya bilang termasuk momentum kamu bertemu dengan seseorang untuk jadi sahabatmu. Karena kita nggak tahu sekian tahun kemudian yang ditemukan sekarang ini justru orang ini yang membuat kamu bertahan. Justru orang ini yang membuat kamu level up, naik ke level yang lebih tinggi. Dan itu kami alami bersama istri. Kita nggak ngerti dalam keterbatasan, dalam segala ketidakmampuan. Waktu kami dapat kesempatan untuk bertugas ke daerah, orang luar bilang, aduh, kasihan kalian berdua. Dunia melihat dan kasihan kami berdua. Emangnya di Jawa Bali nggak ada tempat yang bisa menerima kamu menurut peraturan pemerintah? Tidak ada ya, karena Jawa Bali tertutup. Dan kami memutuskan untuk ngambil kesempatan untuk belajar taat atas apa yang Tuhan taruh. Dan Tuhan pertemukan dengan orang-orang yang tepat 1, 2, 3 dan bertahan 30 tahun lebih sampai sekarang. Dan kita nggak bisa melihat, saya nggak bisa melihat, setelah kami belajar di Karis, orang-orang itu yang di depan sana menjadi mitra kerja kita dalam pelayanan, dalam segala hal. Bahkan banyak hal-hal yang saya nggak bisa ceritakan, ketemu lagi sama mereka, khususnya dalam pelayanan TLW ya, baik praise and worship, dalam kit dan segala. Apa karena saya hebat? Enggak, kita cuma mengambil kesempatan, hanya merespon momentum yang Tuhan kasih. Dan kita bisa melihat, sekecil apapun buah ketaatanmu, Tuhan bisa rubah menjadi sesuatu yang luar biasa. Jadi mulai sekarang, ada kesempatan pelayanan, Pak Dolfi kasih tugas, ambil. Jangan bilang bisa apa nggak bisa. Makanya bilang, sekarang kalau dimuridin siap-siap. Pak Dolfi kalau nyuruh saya, nggak pernah bilang ini, Pak Iwan nanti ibadah pemakaman. Sekarang Pak, iya, ya udah. Dia nggak bilang, tiba-tiba dia ngomong aja. Ya, saya menghargai otoritas ada di dia. Dan pada saat saya mengerti bahwa saya bertemu, karena tadi saya sudah bilang, pada waktu saya bertemu, waktu fellowship dan menyetujui untuk jadi partner dalam pekerjaan Tuhan, walaupun dia lebih muda dari saya respect sama dia. Dia yang dipercayakan untuk mempunyai visi dalam pengembalaan. Demikian juga sama Pak Sugi. Ya, saya sering godain dia, tapi dia kokoh saya. Dia lebih tua dari saya. Saya bercanda, tapi saya harus hormat di kokoh saya. Nah, di situ
Itulah pentingnya kita mengerti dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita berpartner. Nah Bapak Ibu, kalau datang dapat kesempatan di TLW, pastikan kapal yang membawa kamu tuh sesuai dengan apa yang Tuhan taruh apa enggak. Jangan lihat kata orang, asik, cuma ada kepentingan, enggak. Ya, oke. Next. Jadi, kalau beberapa bulan lalu saya bawa Bapak Ibu, bagaimana kita mimpi menjadi kenyataan, ya? Bagaimana kita melihat mimpi itu jadi kenyataan, dan kita sedang menanti-nantikan apa itu mimpinya. Dan firman Tuhan akan pada waktu mimpi jadi kenyataan, apa yang dinanti-nantikan, dan kita menunggu semua momentum yang indah, dan kita mendapatkan pada waktunya. Ya, saya gambarkan seperti benih yang ditabur, ya, kita sirami di komunitas ini, dapat angin yang menyegarkan hati pikiran kita, dan kita bisa melihat karya Tuhan yang besar atas itu, Pak. Artinya hidup kita berubah. Pada waktu kita pertama bermimpi yang nggak mungkin, tiba-tiba hidup kita berubah. Ya, bukan simsalabim, tapi memang firman Tuhan katakan, waktu Tuhan memulihkan keadaan Sion, kehidupanmu, keadaanmu seperti orang bermimpi. Bukan kayak di sinetron, mimpi kali ya, nah itu penghinaan. Ini benar-benar mimpi yang Tuhan buat menjadi kenyataan. Kenapa? Karena kita mendengar firman, dan firman itu memberikan pengharapan, dan pengharapan itu membuat kita hidup penuh arti. Nah, jadi ketika kita bermimpi, kita menanti kesempatan, menunggu momentum sampai kita mendapatkan waktunya. Nah, dalam hal inilah ada 3 fase rohani kehidupan yang saling terhubung, yaitu apa? Iman, kesiapan, dan penggenapan. Nah, kita bisa lihat tuh ya. Boleh di foto dulu. Kita bisa melihat ketika kita bermimpi, dengan iman kita bisa melihat jarak pandang yang lebih jauh. Seperti ada zoom 300 meter, kita bisa lihat begitu dekatnya. Karena ada iman, percaya. Dan nah, mimpi di situ bukan lagi bunga tidur. Lu kebanyakan nonton, jadi lu ngimpinya seperti itu. Enggak. Sering orang ngimpi serem banget ya, karena nontonnya horor terus ya. Bukan begitu. Mimpi bukan sekedar bunga tidur, tetapi satu visi rohani dan kerinduan batin yang Tuhan taruh, Tuhan tanam di hati kita. Di mimpi itu. Bingung? Kasih contoh. Sebagaimana Salomo waktu tidur mimpi, Tuhan kasih visi Salomo. Ya, akulah Allah ayahmu Daud, ya, kamu mau minta apa? Nah, kalau hatinya nggak siap, saya malah jawab kan, nggak dapat momentum itu. Tapi Salomo bilang, aku minta hikmat dan pengertian untuk mengayomi umatmu yang sangat besar. Ya, ini bukan mimpi nih. Ya, mungkin dia dengar percakapan dengan papanya. Kita bisa lihat. Di sini di Kejadian 37 ayat 5-7 bilang, Yusuf bermimpi tentang masa depannya. Mimpi di situ bukan hasil imajinasi. Ya, orang menerawang, cari orang pinter, bayangin, kira-kira masa depan gue gimana ya? Ya, nanya-nanya orang pinter. Saya bilang, kalau di sana orang pinter, tapi kamu lihat hidup kayak begitu, salah kali ya. Ya, kalau dia benar-benar pinter, dia nggak akan seperti itu. Ya, jangan gitu. Kita nggak bahas itu. Nah, mimpinya Yusuf adalah panggilan Tuhan dalam diri Yusuf untuk melihat bagaimana masa depan yang Tuhan siapkan, yang Tuhan arahkan, yang gilang gemilang. Seperti ini loh Yusuf, masa depanmu. Ya, bayangannya seperti itu. Nah, jadi dari mimpi sampai menjadi kenyataan butuh yang namanya sebuah proses, dan proses itu yang seringkali kita nggak sanggup dan tidak mau. Hasilnya mau, prosesnya nggak mau, nggak tahan. Siapa yang mau diberkati kayak Ayub 2 kali lipat? Siapa yang mau lihat prosesnya? Tidak ada yang mau. Siapa yang mau seperti Yusuf jadi orang nomor 2 Perdana Menteri? Sebuah hormat sama dia. Wah, siapa yang masuk penjara dulu? Yang mau ketemu Tante Potifar? Wow, nggak mau. Tante Potifar mau dia. Ya. Tapi waktu masuk sumur nggak mau. Masuk penjara nggak mau. Ya,
Enggak begitu. Ya, itu adalah benih yang ditabur, perlu disirami, butuh disiangi, butuh kena matahari, butuh pupuk, ya, dan sebagainya supaya berhasil buah. Nah, setelah mimpi diberikan Tuhan, artinya apa? Mimpi yang diberikan Tuhan itu membawa kita ke masa yang namanya penantian. Kita menanti-nantikan yang diharapkan. Seperti seorang yang hamil menantikan saat kelahiran. Kalau Luis udah tahu nih bahasa Nathan penuaian besar terjadi, ya mau mendapatkan anak, dia menunggu. Walaupun ada yang saya ingat waktu mau melahirkan anak pertama, kamar sebelah itu udah berhari-hari nggak keluar-keluar ya. Dia nanti ini udah mulus-mulus nggak keluar-keluar. Saya lihat di tembok udah pegang gini. Kemarin belum keluar juga. Masih pegang di tembok, tahan sakit. Orang yang menanti-nantikan dia lagu, luar biasa. Tapi tetap dinantiin. Makanya firman Tuhan katakan, seperti seorang penjaga menantikan fajar pagi hari. Tentara kalau jaga malam, ya penjaga malam tuh, kalau di kerajaan Inggris dia harus begini terus. Nggak bisa begini dulu. Nggak bisa, harus begini. Begitu siang, ini giliran gue istirahat, ya bisa tidur. Nah, Mazmur 105 ayat 19 katakan, sampai saat yang telah ditentukan, datanglah firman Tuhan menguji Yusuf. Nah, itu yang ditunggu-tunggu oleh Yusuf. Nah, maknanya apa? Penantian adalah sekolah di mana iman kita sedang dilatih. Nah, di masa ini Tuhan menguji motivasi, membentuk kesabaran, menciarkan agar kita siap ketika kesempatan itu datang. Kenapa? Karena banyak orang ketika kesempatan itu datang, momen itu datang, dia nggak siap. Jatuhnya ke sini, nangkepnya ke sini, ya nggak dapat. Ya, nah kita mau lihat yang ketiga. Kita menunggu momentum, artinya apa? Di situ dikatakan, ketika kita menunggu momentum, gerakan ilahi yang tidak akan datang. Jadi ini tidak ada kesempatan yang kedua. Hari ini harus bisa, nggak bisa, mampu nggak bisa, harus berhasil. Nah, makanya kita dipacu, didongkrak, harus siap untuk hadapi itu. Makanya kita diajarin, kalau di sekolah, kalau lagi ujian, jangan SKS. Maksudnya apa? Jangan sistem kebut semalam belajarnya. Kalau sekolah kedokteran bisa pecah kepala. Ya bukunya banyak, pengen semalam langsung besok ujian lulus. Susah. Itu baru benar-benar mustahil, ya. Karena kamu nggak ngerti, nggak mempersiapkan diri untuk apa artinya kesempatan. Kalau kita sudah tahu akan ada ujian, akan ada tender, akan ada ini, kita jauh-jauh harus siap untuk menangin tender itu. Gampang. Ada kenalan, gampang. Ada ini. Artinya kita sedang tidak mempersiapkan hati kita dengan waktunya Tuhan. Tanpa persiapan, tanpa semua yang terbaik, kita berharap yang baik. Itu namanya apa tadi? Halusinasi. Ya, nah, kita harus ngerti Pengkhotbah 3 ayat 1 bilang, untuk segala sesuatu ada masanya. Apapun yang di kolong langit ada waktunya. Nah, kita mau lihat yang terakhir bilang gini. Untuk sampai kita mendapatkan waktunya Tuhan atau pengenapan janji Tuhan. Jadi dalam perjalanan, mimpi yang kita mimpikan itu bukan hanya keberhasilan saja, tapi kita harus bayangkan bahwa ini adalah penggenapan janji Tuhan atas hidupku. Yes, ya, penggenapan janji Tuhan atas hidup kami. Nah, jadi waktu Tuhan sekali lagi, dia tidak akan datang terlalu cepat, tidak datang juga terlalu lambat. Nah, ketika waktunya tiba, tidak ada yang bisa menahannya. Jadi saya melihat pada waktu nubuatan hamba Tuhan suami istri ini berbicara begitu, waktunya tiba 7 tahun kemudian, diundi model gimana pun, ya jumlahnya segitu, saya bilang saya mau yang sebelah sini. Akhirnya bisa tercapai. Bukannya karena kita punya uang, bukan karena kita punya koneksi, enggak juga. Karena kita tahu ini waktunya Tuhan, kronosnya Tuhan. Nah, disitulah kita bisa melihat
Mimpi memberi arah, kesempatan, melatih karakter, momentum, menguji ketaatan kita, dan waktu Tuhan untuk menggenapinya. Oh, haleluya. Kita lihat, sudah mau habis ya. Saya percepat saja. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Ya, di situ dikatakan, ini luar biasa kalau buat saya ini, saya sangat suka ini. Ya. Berbahagialah orang yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tapi ayat kedua, coba Pak Hendra baca ayat kedua. Yes. Ya, terus. Ya. Ya. Yes. Yang tidak akan layu daunnya, apa saja buat berhasil. Kesukaannya ada Torah Tuhan siang dan malam. Lewat ayat firman Tuhan ini, next kita lihat, ya, firman membuat kita tuh tidak pikun. Ya, firman menyegarkan jiwa. Karena kita kesukaannya Torah Tuhan siang dan malam. Di situ bilang sistem penanganan kesehatan yang baik, gaya hidup, standar hidup yang luar biasa, dan yang saya kasih garis merah, kondisi sosial ekonomi yang mapan, membuat mereka bisa bertahan lebih hidup, ya, budaya dan segala macam, ya, penunjang segala macam. Saya yang mau bagian begini, 1-2 bulan terakhir, bukan saya nggak tahu juga kebetulan atau gimana, saya diketemukan dengan berbagai macam oma-opa, ya. Saya kasih lihat gambar. Nah, saya ketemu opa saya yang tersayang, umurnya 92 tahun, ya, saya sudah cerita beberapa teman, umur 92 tahun, masih segar, hidup sendiri, secara sosial ekonomi, secara fasilitas kesehatan, jauh dari negara-negara yang kaya, ya. Tapi saya lihat, saya ngomong-ngomong sama dia, waktu mau masuk ke rumahnya, kita kesulitan. Kenapa? Karena dari luar pagar dikunci, digembok. Jaraknya dari sini ke televisi ini, jaraknya segini. Kira-kira 5-6 meter. Kita ketok-ketok, tak, besinya diketok-ketok. Dia nggak dengar. Ya, karena dia sedang nyetel lagu keroncong begitu kenceng. Saya bilang, waduh, istri saya bilang, pakai tongkat bendera. Lalu kita cabut tongkat bendera. Colok-colok, duk. Akhirnya si opa itu keluar. Opa, lagi ngapain itu kenceng sekali. Lalu kita masuk birbah, kita baru tahu. Ini opa lagi apa? Lagi ngeset nyetel sound system. 92 lagi ngebenerin sound system. Nggak pikun. Ya dibilang, saya switch sebentar. Saya punya pasien, ya. Oma-oma 85 tahun. Dia juga nggak pikun, pikirannya masih bagus, kupingnya masih bagus, matanya masih bagus. Cuma jalannya agak pelan, karena makannya sedikit. Ya. Ya. Lalu dia bercerita sama saya, dokter, kata suami saya, kalau masih muda, kalau dapat rezeki, ya, uang yang itu dipakai beli properti, nanti kalau sudah tua, hidupnya enak. Ini sekarang saya sudah 50 tahun, tanah di mana-mana. Yang dibilang opa nggak betul. Maksudnya gimana? Gimana mau enak? Dia dari kamar tidur mau ke WC, dia lupa balik lagi ke kamar mandi. Gimana dia ingat tanahnya ada di mana? Oh ya, saya kaget. Dari kamar mandi, dari kamar tidur ke kamar mandi, dia lupa balik ke kamar. Sekarang tanahnya di mana? Untung anak-anaknya bisa ngurus. Nah, terus saya ketemu lagi dalam 2-3 minggu, 1 bulan terakhir ini, omah yang bolak-balik, umurnya 91-92 juga. Wih, omah ini memang jalan dituntun tapi masih seger. Memang pendengaran kurang bagus, matanya, pikiran, masih bagus semua. Saya bilang, ceritanya saya mau menghibur si omah lewat anaknya. Bu, kasih omah Alkitab suara. Enggak dokter, dia baca Alkitab. Oh ya, 92. Saya luar biasa. Nah, waktu saya ketemu opa,
Jadi mama mertua saya punya koko ini 92. Saya bilang, dia cerita, aduh belakangan ini Om inget temen yang dulu nih, yang udah 30 tahun. 30 tahun dia masih mau inget. Ya. Om cari sekian lama. Dapat juga. Maksudnya gimana Om? Ya, puji Tuhan kalau sekarang ini nggak pikun. Ya, lihat. Karena dia adalah penginjil yang luar biasa. Bapak Ibu, jangan lihat 92-nya. 92 masih nyari soto naik motor sendiri. Ya, kalau dari sekarang jalan udah susah, naik motor nggak bisa diantrin. Nah, lihat bercermin sama si opa ini. Saya bilang, wah luar biasa. Emang Om makan apa? Ya, kalau soto bosen ya Om beli kikil. Kikil itu pantangan besar. Emang kikil suka Om? Iya, ya kalau bosan ya nasi Padang. Bahkan dia bilang, kalau Padang, Om biasa sini sering apa? Ya, Om ya kadang-kadang Om juga makan sate kambing. Wah, loh. Terus saya ketawa lah sama adik-adik sepupu, bilang begini. Kamu boleh ngasih kambing? Boleh, dipiara. Kambing boleh dipiara. Kita bilang, akhirnya kita bercanda ya sama adiknya. Kita boleh makan kambing, boleh makan kikil, nanti umur 90. Bapak Ibu, firman membuat kita tidak pikun. Firman membuat jiwa kita sejahtera. Firman membuat kita bisa melihat bahwa Allah yang luar biasa itu sanggup memelihara kehidupan kita dengan dalam keadaan yang baik. Ya, makanya ini pun sebuah kesempatan, sebuah momentum buat saya juga ya. Waduh. Jadi kesempatan itu bukan hanya uang, bukan hanya pekerjaan, tapi bagaimana Tuhan mau mempercayakan sesuatu yang besar, yang lebih dari itu untuk kita bisa menjadi mitra kerajaan Allah.